Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya yang sama-sama dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini, malam ke-24 bulan suci Ramadan, kita masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan lebih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Ada satu nikmat yang mungkin orang tidak menganggap bahwa itu adalah nikmat. Apa kiranya itu? Adalah nikmat kebebasan dalam beragama. Coba kita lihat negara-negara konflik yang di luar sana, hak kebebasan beragamanya dicabut. Kalau mau sembahyang, kalau mau sholat, itu terbatas. Tapi alhamdulillah kita yang ada di daerah Indonesia, itu kebebasan beragama itu luas, dan itu kita harus syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, hingga orang-orang yang selalu istiqomah hingga hari akhir. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kali sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama yang bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia? Apa jawaban Rasul? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Dalam riwayat lain, salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dari keterangan di atas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang amalan ini bernilai istimewa, begitu istimewa, manakala kita mau memuliakan dan berbuat baik kepada kedua orang tua, manakala kita mau mengurai senyuman di wajah kedua orang tua kita. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa kata Allah? Dan aku perintahkan kepada kalian semua, jangan menyembah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan apabila engkau menemukan di antara keduanya sudah berusia lanjut, maka perintahnya wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Jangan pernah engkau menyakitinya, jangan pernah engkau mencelanya, jangan pernah engkau menghardiknya, dan berkatalah yang baik dengan perkataan-perkataan yang baik kepada. Kemudian dilanjutkan, wafid lahuma janaha zulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di antara keduanya dengan kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir, dan berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa menyayanginya. Begitu pula kita disayangi sewaktu kita masih kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Banyak di antara kita yang mencari kesuksesan. Banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan, keberkahan hidup. Bahkan banyak di antara kita yang mau masuk surga tapi mereka lupa. Mereka lupa bahwa kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan datang dalam hidup kita manakala kita mau berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu." Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa mereka ya Rasul? Mereka yang masih menemukan kedua orang tuanya. Salah satu di antara keduanya masih hidup, tapi mereka terhalang masuk surga karena mereka lupa berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita merenung. Mari kita merenung terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Bagaimana cara kita memuliakan kedua orang tua kita? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah kita menyinggung perasaan kedua orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah ada perilaku-perilaku yang menyakiti perasaan kedua orang tua kita? Olehnya itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum bulan suci Ramadan ini, perbanyak kita mendoakan kedua orang tua kita, meminta maaf kedua orang tua kita supaya keberkahan itu datang dalam hidup kita. Karena hati-hati jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi ridwallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah, murka bencinya Allah tergantung kepada murka bencinya orang tua. Apa maknanya? Kalau ada saja kita punya, mungkin pernah kita melukai perasaan kedua orang tua kita, pernah ada kata-kata yang menyinggung perasaan kedua orang tua kita, olehnya itu mari kita meminta maaf kepada orang tua kita. Selagi orang tua itu masih, selagi orang tua masih hidup, muliakan. Selagi orang tua hidup, banggakan. Kita berhasil sampai sekarang ini itu karena berkat doa orang tua kita. Bukan karena keberhasilan kita semata, tetapi ada doa-doa orang tua kita. Doa-doanya mustajab, diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Apakah kita masih bisa berbuat baik kepadanya? Jawabannya bisa. Tolong dicatat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang sangat dirindukan oleh orang tua kita yang sudah wafat dari anaknya. Jadi ada 3 hal yang dirindukan oleh orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia dari anaknya. Yang pertama, orang tua yang sudah wafat, orang tua yang sudah meninggal dunia merindukan doa-doa dari anaknya. Yang pertama, kalau kita sayang sama orang tua kita, mari kita doakan. Kalau rindu kita dengan orang tua, mari kita doakan. Apa diantaranya? Bacakan istighfar.
Suatu kisah menjelaskan bahwa ada seseorang di alam kubur, kemudian hisabnya dikurangi, bahkan hisabnya dihilangkan. Lalu orang yang di alam kubur berkata, "Wahai malaikat Munkar Nakir, kenapa siksa saya dikurangi? Kenapa siksa saya dihilangkan?" Apa jawaban malaikat? "Ya, aku kurangi siksamu, aku hilangkan siksamu sebab aku menyaksikan ada anakmu, ada di antara anakmu yang membacakan istighfar untukmu." Makanya ada salah satu doa yang diabadikan di dalam Al-Quran untuk kedua orang tua kita. Makanya dari sekarang ajarkan anak kita. Apa doanya? Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Usahakan kita mendoakan orang tua kita selepas habis sholat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan kebiasaan baik orang tua kita semasa hidupnya. Makanya kita sebagai anak sudah sepatutnya mengetahui kebiasaan apa yang pernah orang tua saya lakukan. Makanya jangan sampai terputus amalan-amalan itu. Karena kata Nabi ada 3 hal yang tidak terputus dengannya. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ada anak soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tua. Itu yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah memperbanyak sedekah dengan niat untuk kedua orang tua kita. Apakah sampai? Sampai. Apa buktinya? Apa contoh yang bisa kita lakukan dalam bersedekah? Contohnya dalam pembangunan masjid. Karena salah satu masjid, banyak masjid di kampung-kampung itu sampai sekarang belum terrealisasi. Contohnya di kampung saya Lamasi Pantai, saya orang Lamasi Pantai, tapi saya sekarang bermukim di Palopo, Salubulo, Singarongkong. Masjid di kampung saya itu butuh sekali perhatian. Olehnya itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya harta lebih, tolong sedekahkan, tapi sedekahkannya dengan niat untuk orang tua kita yang meninggal ini. Itu yang bisa kita lakukan. Apalagi memberikan makan kepada orang yang lapar, membantu anak yatim, membantu keluarga kita yang tidak mampu. Tidak usah cari yang jauh, cari dulu tetangga kita, keluarga kita yang terdekat. Apakah perlu dia membutuhkan bantuan, kita bantu mereka secara finansial. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kata, itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Melalui mimbar ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.